kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Selamat pagi adik-adik, senang sekali Kakak Nova dan Bang Gibson khususnya hari ini bisa menyapa adik-adik kembali di minggu yang penuh sukacita ini. Kita mau mulai ibadah kita, mari kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Kita mau ucap terima kasih dulu buat Bapak di surga yang sudah berikan kita nafas kehidupan. Yuk Bang, kita bernyanyi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita mau ucap terima kasih buat penyertaan Allah Bapa sepanjang tadi malam khususnya hingga pagi hari ini kita diberikan nafas kehidupan. Kita mau penuh sukacita, Kakak Nova mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi kuat-kuat yang terkuat. Kakak Nova pastikan adik-adik sudah tahu lagu ini kan? Bernyanyi bersama Kakak Nova dan Bang Gibson yuk. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi ya Bang. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Iya, Tuhan Yesus kita adalah yang terhebat, yang terkuat, tidak ada tandingannya. Kita mau menyatakan sukacita kita karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang kuat. Kita mau bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala
adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan Dasatita. Marilah kita mendengarkan Dasatita yang kelima sampai ke 10. Dasatita kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatita keenam. Jangan engkau membunuh. Dasatita ketujuh. Jangan engkau berzina. Dasatita ke-8. Jangan engkau mencuri. Dasatita ke-9. Jangan engkau berdusta. Dasatita 10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan Dasatita itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapak terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. mempersiapkan buku dan Alkitabnya, adik-adik mari kita datang dan tunduk kepada Tuhan. Kita mau meminta penyertaan Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kita agar kita mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan melalui firman-Nya hari ini. Kita mau bernyanyi dari Kids Prayer, I Want to Know You Lord.
yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini kami masih dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati juga kakak-kakak sekolah kami yang sudah mempersiapkan firman yang akan kami dengarkan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Bagaimana kabar kalian? Sukacita, sukacita. Ye ye ye. Nah, balik lagi bersama Kak Ruth di kelas kecil. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak tidak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa pakai masker ya adik-adik. Nah, apakah kalian udah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, coba tunjukin Alkitabnya. Minggu ini firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 20. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 20 adik-adik. Nah, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Buka Alkitabnya dari Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 20. Simson dan Delila. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apa kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkata Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru dan belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berserulah kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap." Tapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apa engkau dapat diikat."
jawab kepadanya, "Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin lalu mengokohkannya dengan patuk, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patuk, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, dia disentakkannya lepas patuk tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lainnya." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, "Sekali ini datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu datanglah seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh jalinan rambutnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan meronta lepas." Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, untuk mempermudah, kakak mempunyai video pembahasan. Nah, di seberang sini ya. Nanti kita akan menyimak video tentang pembahasan Simson dan Delila. Sebelah sini adik-adik. Komik Alkitab Anak. Suatu hari, Simson menyukai Delila yang berasal dari bangsa Filistin. Lalu para raja orang Filistin itu menyuruh agar Delila membujuk Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Karena selalu dipaksa oleh Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Ketika Simson tertidur, orang Filistin mencukur rambutnya. Kekuatan Simson sudah hilang. Orang Filistin menangkap Simson. Kemudian Simson dipenjara dan dipaksa untuk bekerja menggiling.
Suatu hari, berkumpullah para raja dan semua orang di dalam gedung. Mereka menertawakan Simson. Simson berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan satu kali lagi. Lalu Simson memegang tiang rumah itu dan merobohkan rumah itu hingga hancur. Akhirnya, raja-raja dan 3.000 orang Filistin itu semuanya mati. Simson juga. Ayat hafalan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 20. Judul perikopnya Simson dan Delila. Minggu ini kita akan belajar tentang kekuatan manusia versus kekuatan Tuhan. Kekuatan manusia versus kekuatan Tuhan. Coba bareng-bareng ya, kekuatan manusia versus kekuatan Tuhan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menonton video bersama-sama. Kakak mau minggu ini kita belajar bagaimana seseorang yang mengandalkan kekuatan manusia dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Harusnya kita selalu berpegang teguh pada kekuatan Tuhan. Jangan kita merasa kuat dan mengandalkan kekuatan diri kita. Nah, gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik, minggu ini kita belajar untuk selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan merasa kuat kita sebagai manusia. Selalu ingat, Tuhan kuatkan aku di setiap kegiatanku sehari-hari. Kuatkan aku untuk melakukan terbaik di tugas-tugasku di sekolah. Kuatkan aku untuk melakukan pekerjaan rumahku. Kuatkan aku untuk selalu memberikan yang terbaik dan membuat mama papaku bangga ya Tuhan Yesus. Kayak gitu adik-adik. Nah, kakak mau kita semua selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dan jangan pernah mengandalkan kekuatan diri kita. Minggu ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah belajar dari Simson dan Delila. Coba kakak mau tanya, minggu ini temanya apa? Temanya adalah kekuatan manusia versus kekuatan Tuhan. Nah, kita belajar bahwa kita harus terus mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, kita akan bersatu dalam doa. Semoga kita terus menguatkan dan mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, minggu ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada minggu ini kami diajarkan untuk terus mengandalkan kekuatan-Mu ya Tuhan, untuk terus menjagai kami di setiap kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan untuk selalu mengandalkan-Mu. Lihat kami ya Bapa, lihat kami, bantu kami untuk selalu melibatkan Engkau di setiap kegiatan kehidupan kami. Pilih kami ya Bapa, jagai kami ya Tuhan Yesus, kami ini anak-anak-Mu. Sempurnakan doa yang tidak sempurna ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan tentang firman Tuhan kita hari ini, mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, dari cerita Simson
Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.